PON 20 Papua, Torang Bisa. Rekan Rektor, suksesnya acara PON Papua 20 2021 yang saat ini berlangsung dari tanggal 3 hingga 15 Oktober tidak lepas dari peran media yang meliput ajang olahraga multi-event 4 tahunan tersebut. Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional PB PON menyiapkan kartu pengenal bagi 1.157 wartawan. Lalu bagaimanakah kegiatan peliputan PON Papua di sana? Kita sudah tersambung dengan wartawan Diskominfo Santik, Kabupaten Bekasi, Dani Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Dani, ya, di Papua? Baik Om. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa dijelaskan, Dan, untuk kegiatan peliputan di sana mungkin ada kendala atau tidak? Untuk liputan di sini sama seperti pada umumnya liputan gitu. Kita mencari data, melihat dan mengumpulkan materi sampai mengemas koran gitu ya untuk bisa disajikan sama masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya. Iya. Umumnya untuk Jawa Barat. Baik. Sebenarnya kendala mungkin tidak ada ya di sini, mungkin hanya sosial aja yang harus lebih cepat lagi adaptasi, kemudian proses pengamatan juga yang memang sedikit lebih harus jeli karena kebetulan saya dari Diskominfo khusus untuk mengawal atlet Kabupaten Bekasi, jadi memang sedikit perlu pengolahan data lebih ekstra, tidak bisa langsung untuk menulis, mana saja peraih medali karena khususnya saya lebih fokus pada atlet Kabupaten Bekasi yang meraih medali di PON ini gitu. Jadi ketika Jabar juara, ya otomatis saya harus mencari tahu tuh mana saja nih ini atlet Bekasi atau bukan. Nah, itu berat banget karena untuk tahu atlet Kabupaten Bekasi atau bukan itu harus ekstra hati-hati juga karena nggak mungkin ya atlet Kabupaten Bekasi misalkan atlet Bandung saya tulis atlet Kabupaten Bekasi atau atlet Kota Bekasi saya tulis Kabupaten Bekasi gitu, atau mana. Jadi memang harus benar-benar jeli bahwa itu benar atlet Kabupaten Bekasi, kemudian saya baru bisa mengolah data. Iya. Itu aja kesulitannya sih Om. Untuk di sana kan ada media center ya, Dan, ya. Untuk fasilitasnya bagaimana, Dan? Apakah sudah lengkap atau seperti apa? Untuk media center sebenarnya per posko ada. Dari mulai Jabar, posko Jatim, posko Jakarta mungkin itu ada media centernya gitu ya. Nah mungkin untuk Jawa Barat sendiri sangat luar biasa ekstra dalam pengawasannya, nggak bisa sembarangan masuk karena memang posisinya ada di tengah-tengah kemiliteran dan harus ekstra laporan juga. Tidak bisa main-main ya, harus masuk ke dalamnya juga agak sedikit lumayan sulit kalau tidak membawa nemtek langsung dari PB PON. Iya, dan terkait dengan jarak ke lokasi dari tempat Dani base camp begitu ya. Untuk ke lokasi stadion bagaimana, Dan? Apakah panitia juga menyiapkan akomodasi? Oke. Nah, untuk akomodasi memang panitia menyiapkan untuk akomodasi setiap wartawan yang akan meliput karena memang untuk wartawan yang akan meliput itu sudah diposkan per cabang olahraga. Jadi tidak bolak-balik. Jadi mereka udah ngepost di tempat peliputannya masing-masing sampai cabang olahraganya selesai. Nah, seperti itu Om. Baik, jadi untuk akses dan juga akomodasi juga disiapkan dan tidak terlalu jadi persoalan ya? Tidak menjadi persoalan. Baik, Dani ini kan meliput atlet Kabupaten Bekasi yang membela Jawa Barat di PON. Bagaimana Dani melihat perjuangan atlet-atlet yang membela Jawa Barat di PON ini, Dan? Ya, yang pertama mungkin saya lebih menitik beratkan pada tim monitoring Satlat PON Kabupaten Bekasi. Di sini tim memang hanya 5 orang, terdiri dari ketua umum,
Wakil Ketua Umum Bapak Batong Sulaiman, kemudian ada bidang hukumnya Pak Roy dan Pak Budi. Dan saya lihat luar biasa sekali Kabupaten Bekasi dalam mengawal atletnya untuk meraih prestasi di ajang PON ini. Jadi memang saya lihat tim monitoring ini tidak pernah lelah. Yeah. Mereka terus memberikan support dan semangat pada 90 atlet Kabupaten Bekasi yang saat ini masih bertanding di venue-venue yang ada di empat wilayah di Papua. Gitu. Baik, jadi seperti itu Pak. Iya, jadi Dani ini juga ikut menginap di posko dari tim KONI Kabupaten Bekasi ya Dan ya? Betul, kebetulan tim KONI Kabupaten Bekasi kita ngepost di Kabupaten Jayapura, di Mimika. Enggak, maksudnya kita ngepost di Kabupaten Jayapura. Lokasi setiap venue itu memang tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Aksesnya bisa ditempuh lah. Paling jauh, paling ke kota Jayapura. Di sana memang ada banyak juga cabang olahraga dan atlet kita yang bertanding di kota Jayapura. Dan kemudian kita memantau juga atlet-atlet yang berada di Mimika dan Timika. Jadi kita semua memantau semua pergerakan atlet dan raihan prestasi dari tiap atlet Kabupaten Bekasi. Iya. Dan sebetulnya untuk euforia masyarakat di Papua dalam menyambut PON itu gimana, Dan? Nah, masyarakat di sini luar biasa ya. Iya. Yang pertama mungkin daya juang atlet yang saya acungkan jempol, daya juang atlet yang tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk terus bisa meraih prestasi, meraih emas di sini. Dan memang untuk Kabupaten Bekasi memang sudah mengantongi cukup banyak medali. Dari mulai perak, emas dan perunggu. Dan untuk masyarakatnya sendiri euforianya sangat besar. Sangat menyambut masyarakat, sangat menyambut atlet, sangat menyambut masyarakat dari luar yang bertanding di sini gitu. Baik. Nah, Dani, ini kan juga ditemukan klaster COVID di antara wartawan. Bagaimana sebetulnya penerapan prokes pada saat pelaksanaan PON ini, Dan? Nah, mungkin untuk berbicara kaitan COVID, saya tidak bisa berbicara lebih banyak ya. Karena kalau melihat dari sisi pengawasan, PB itu sangat ketat dan siapapun tidak bisa masuk ke venue secara sembarangan, apalagi kalau tidak memiliki name tag. Itu yang pertama. Kemudian pada saat masuk ke lokasi venue, pemeriksaan itu dilakukan sangat ketat juga. Dari mulai masuk kita cek kebenaran ID card yang kita miliki, kemudian masuk pemeriksaan juga, masuk pengaturan, pengecekan suhu juga. Itu benar-benar sangat sudah canggih banget. Jadi masyarakat luar saya rasa sangat kecil kemungkinan untuk bisa juga masuk, meskipun euforia di sini masyarakatnya sangat menyambut PON dan di tiap venue masyarakat Papua sangat luar biasa gitu. Baik. Kebetulan saya juga ditemenin sama wartawan dari Papua ini. Iya. Jadi mudah-mudahan tugas peliputannya juga berjalan lancar, kembali ke Bekasi dan juga membawa hasil yang maksimal di antara atlet-atlet yang ada di Papua yang membela Jawa Barat di PON kali ini. Dani, selamat menjalankan tugasnya kembali meliput Pekan Olahraga Nasional di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya juga buat masyarakat Kabupaten Bekasi, pada atlet-atlet kita yang saat ini masih berjuang untuk Jawa Barat. Itu aja, Om. Baik, terima kasih Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat redaksi dari Data, terima kasih banyak. Iya. Rekan Dr. itu tadi Dani Ibrahim, wartawan Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi yang meliput langsung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON Papua 2021. PON 20 Papua, Torang Bisa.